Oke, Mas Ayu makasih sudah di apa namanya di record. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya pengen ngawali dulu dengan kenapa sih profil akun WhatsApp kita terus di branding atau setidaknya tampilannya tuh menarik gitu kan ya. Tampilannya juga bisa mencerminkan dari sisi bisnisnya, dari sisi bahwa akun kita tuh emang asli gitu, akun official dari distributor SR12 di Surabaya, misalnya dengan Arta apa namanya Arta Nusantara misalnya. Nah itu supaya brandingnya tuh kuat juga dan ke setiap admin tuh juga lebih maksimal. Nah kita akan coba satu persatu. Nah nanti dikoreksi apa yang belum dilengkapi. Kemarin juga udah kita sempat spill ya mengenai untuk pesan di luar jam kerja dan juga pesan salamnya. Nah, kita akan coba spill semuanya. Saya akan bahas dengan apa yang ada dan update dari WhatsApp bisnis itu sendiri. Oke, udah kelihatan slide-nya? Oke. Nah, kita akan mulai mengenal ya fitur-fitur terkini WhatsApp bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya simple, untuk meningkatkan kinerja bisnis dengan teknologi WhatsApp terbaru. Jadi WhatsApp sudah mengeluarkan teknologi-teknologi terbaru. Kenapa enggak nih kita mulai manfaatkan fitur ini? Oke. Nah, yang pertama adalah kita harus mengingat namanya inovasi itu adalah tujuannya untuk sukses. Dan adanya fitur terbaru bukan hanya tentang kita bisa pakainya keren nih berarti nih. Tapi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari bisnis kita supaya nggak balas chat satu persatu kalimatnya padahal sama aja misalnya. Pakai namanya balas cepat gitu ya. Untuk memaintain orang-orang yang ngechat kita di luar jam kerja pakainya apa? Pakainya adalah yang tadi pakai pesan di luar jam kerja ataupun fitur-fitur lainnya. Dan yang pasti adalah untuk meningkatkan daya saing dengan bisnis yang lain atau bisnis yang sejenis. Nah, saya kategorikan di beberapa ya WhatsApp bisnis ini ada yang namanya profil bisnis ya. Profil bisnis ini terdiri dari nama ya, foto profil, sampul, kategori bisnis, deskripsi bisnis, jam kerja, email, website, tautan Instagram ataupun Facebook. Lalu kedua ada namanya katalog ya, seperti yang sudah dibahas juga katalog ini perlu dilengkapi dengan produk-produk yang ada di SR12 ataupun program kemitraannya boleh disampaikan juga. Lalu ketiga ada namanya fitur pesanan. Fitur pesanan ini adalah fitur untuk nantinya kita bisa membuat seperti di marketplace, tapi memang belum bisa secara full seperti marketplace untuk pembayarannya. Nanti kita akan coba demokan. Dari Mbak Cindy dan Mania, saran saya menyimak video ini atau menyimak Zoom ini menggunakan handphone yang ada di kantor atau handphone yang WhatsApp-nya terhubung ke kantor. Karena saya ingin langsung praktek nih. Nanti gantian. Pertama misalnya Mbak Cindy dulu, next Mbak Nia. Jadi prakteknya itu secara ganti-gantian supaya bisa langsung diimplementasikan atau diterapkan. Yang selanjutnya adalah kategori yang tersedia adalah premium. Nah, premium ini berbayar ya, yaitu untuk mengembangkan bisnis dengan fitur canggih. Apa aja sih yang ada di fitur premium? Yang pertama adalah kalau saat ini kita hanya bisa mengkontak atau bisa mengkonekkan WhatsApp web itu cuma ke 4 orang atau ke 4 perangkat. Misalnya perangkat laptop satu, tablet satu, terus misalnya eh, laptop kantor atau laptop yang ada di rumah cuma 4. Nah, dengan fitur premium yang berbayar 99.000 ini bisa sampai menjangkau 10 ya. Jadi satu nomor bisa digunakan oleh 10 CS, bahasa seperti itu. Bahasa simpelnya seperti itu. Lalu ada fitur beriklan ya, beriklan yang emang ada di Meta ya. Iklannya tuh pakai bahan promosi yang ada di WhatsApp, tapi beriklannya di mana Kang Ega? Beriklannya tetap menggunakan Facebook dan Instagram. Dipromosinya di Facebook dan Instagram. WhatsApp itu adalah sebagai bahan promosinya. Lalu ada namanya pesan marketing juga. Nah, ini fitur-fitur yang memang nggak semuanya orang ada nih, tapi mudah-mudahan sih udah mulai ada nih di nomornya admin teman-teman. Lalu ada connecting Facebook dan Instagram, yang dimana orang akan dapat informasi Facebook dan Instagram kita dengan kita mengkonekkan ke akun kita. Lalu ada pesan salam seperti yang sudah kita bahas, pesan dua jam kerja, ada balas cepat dan label juga. Ada juga namanya saluran atau channel. Kita sempat bahas juga kemarin saat di WhatsApp status ya, supaya story-nya itu
ke bawah lagi, berarti dihilangkan channelnya. Lalu ada namanya fitur kinerja dan juga ada berbagi data iklan versi iOS. Kalau pakainya apa namanya pakainya iPhone dan memang pernah beriklan, ini akan muncul nih fitur berbagi datanya, gitu. Yuk kita mulai kenalan satu persatu dengan fiturnya. Pertama adalah fitur bisnis, fitur profil bisnis. Nah, fitur profil bisnis ini saran saya adalah dilengkapi. Oke, nah saya pengen ngajak praktek ya. Boleh mungkin dari Mbak Nia dulu. Silakan buka share screen-nya. Selanjutnya adalah bisa langsung ya. Setelah buka share screen-nya, bisa langsung buka profil WhatsApp bisnisnya yang nomor adminnya. Silakan. Saya pengen sambil lihat. Nanti kita akan coba cek namanya, profil bisnisnya, sampulnya, kategori bisnisnya, deskripsi bisnisnya, jam kerjanya, ya, email, website, dan tautan yang Instagram atau Facebook, apakah sudah diisi juga, sudah dilengkapi juga, kita akan coba bahas. Silakan. Oke, saya Udah stop muncul screen belum? dulu. Nah, silakan. Nah, udah kelihatan nih. Silakan buka fitur bisnisnya. Oke, Ini belum. oke, udah muncul. Ini baru di Belum. fitur bisnisnya masuk ke profil bisnis. Oke, bisnis. Ya, oke. Sip. Sambil saya lihat Oke. ya, sambil saya zoom. Dari atas aja nggak apa-apa? Oke. Pertama, foto profil, udah oke. Boleh diklik foto profilnya. Mau saya lihat? Ini. Oke, oke, siap. Nanti mungkin Mas Habibi boleh dibantu untuk profil ini ditambahin untuk Instagramnya kita ya. Instagram dari Artanya, entah Instagramnya, Facebooknya, TikToknya juga boleh. Sip. Selanjutnya bawahnya SR12, namanya SR12 Surabaya ya, Ya. Mbak Nia ya. Oke. Nah, saya menyarankan karena pertama saya pengen tanya dulu, ini nomor ofisial apa nomor untuk CS? Gitu. Kalau nomor ofisial adalah nomor yang digunakan sebagai perwakilan perusahaan. Satu nomor tuh biasanya. Lalu nomor kedua adalah nomor CS, yang dimana itu digunakan untuk CS. Biasanya agak beda. Ada juga yang digabung. Supaya apa? Misalnya, kalau emang ini dipegang oleh nomor sama Mbak Nia, saran saya namanya pun ada nama Nia-nya juga. Misalnya Nia, terus strip ya, kasih spasi SR12 Surabaya, itu misalnya. Oke. Ini. Nomor CS Kang, adminnya. Oke, berarti tambahin nama nianya supaya orang kalau nge-save nomor ini tuh udah tahu nih ada namanya langsung. Oke, nggak usah tambahin admin nggak apa-apa, Mbak Nia. Oh, enggak. Nah, SR12 misalnya eh, Nia distributor SR12 Surabaya misalnya kayak gitu. Nia distributor gitu. Ah, betul. Nah, nih oke, yang antara Nia dan distributornya kasih ini strip. Was. Oke, sip, simpan. Bisa dia akan minta persetujuan dulu. Lanjutin aja nggak apa-apa. Oke, sip, lanjut. Ini udah benar kecantikan, kosmetik, perawatan diri. Lalu ini mengenai bisnisnya ya. Jelas, oke. Oke, tadi ke zoom sama saya. Oke, oke. Mbak Nia boleh scroll lagi ke bawah. Ini sampai alamat sudah kelihatan. Ini alamatnya ada titik Google Maps-nya nggak? Oh, ada. Ada, sip. Berarti udah sesuai ya. Oke, Hmm. selanjutnya jam operasionalnya jam 8 sampai jam 5. Terus, sip.
emailnya, websitenya. Oke, ini website dari apa tuh namanya? Dari Arta Berkah berarti ya Eh, websitenya. sebentar. Bukan website dari pusat kan? Pusat. Maksudnya Bentar, pusatnya SR12. iya. Oh gitu. Oke oke Cek. oke. Bukannya itu pusat kita belum punya. Sebentar, Oke oke sebentar. oke. Jadi Pusat. gini, eh, ditakutkan misalnya data leads ini adalah ngecek website kita. Nah, gimana Kang Ega? Kita belum punya websitenya. Nah, saran saya adalah kita arahkan aja ke link tree-nya kita. Nah, biasanya kan Mas Habibi melampirkan link tree yang ada di TikTok, di Instagram. Nah, boleh dilampirin di sini. Gitu. Karena bisa jadi leads yang masuk ke nomornya Mbak Nia, karena dia lihat ada website, malah nanti joinnya langsung ke pusat misalnya. Atau mekanismenya dari pusat itu seperti apa, mungkin boleh dijelaskan juga. Apakah emang nantinya kalau misalnya ada yang order dari Surabaya juga, nanti kita akan dilempar ke kita gitu, atau seperti apa, atau ada link affiliate-nya atau yang lainnya. Nah, saran saya kalau bukan website milik kita sendiri, mungkin boleh dialihkan ke link tree-nya. Kayak gitu. Mas Habibi untuk Linktree eh, kita ada apa aja di dalam Linktree itu poin-poinnya apakah misalnya Shopee-nya kita, misalnya nomor admin untuk join produk retail, terus ada juga admin join untuk kemitraan, ada seperti itu nggak, Mas Habibi? Oke, Mas Habibi, suaranya belum masuk. Maaf. Untuk Linktree itu kebetulan saya sejauh ini masih belum bikin untuk yang SR12 ini Kang. Oke. Jadi kalau link ke nggak salah setahu saya itu langsung ke nomor WA. Oh, oke, 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 siap, siap. Boleh dibantu spill ininya, nomor ininya? Oke. Betul, iya nanti mungkin nanti boleh dibantu Mas Habibi sesuai dari arahan dari Putri, dibantu aja bikin link tree yang arahnya ada list Shopee, Instagram, TikTok, dan juga nomor WhatsApp. Jadi website yang di sini tuh isinya link tree kita gitu, bukan ke arah website pusat kayak gitu. Saran saya seperti itu. Kalau emang belum punya untuk website pusatnya, website milik sendirinya. Oke, lanjut Mbak Nia. Dan di sini sebenarnya kita bisa masang beberapa nih situs webnya, nggak hanya satu. Oke, ini katalognya. Oke, sip. Total katalog ada berapa? Boleh diklik kelola. Oke, oke. Ini tipe nih skincare, nanti boleh benerin lagi. Oh, ini skin sen memang. Iya. Oh, emang namanya Skin Sign ya? Skin sen, skin Oh, sen nama namanya. produknya ya Skin Sign. Oke. Udah dikategorikan produk herbal, produk skincare, skin sen, apalagi Kecantikan. kecantikan, Kayak body care, pasta gigi. satu trim, letter, Mm-mm. terus Oke, plasma. semua item plus mas. Oke, oke. Untuk yang sifatnya join kemitraan, katalognya ada juga nggak? Kemitraan. Jadi agen, Oh, reseller gitu. oh iya, tapi Ya belum saya bikin. boleh ditambahin juga supaya orang tuh tahu oh ternyata manfaatnya kalau join reseller tuh ini. Misalnya nggak perlu dimunculin harganya nggak apa biar orang tuh bisa tanya-tanya dulu.
Oke, sip. Ini udah cukup. Ini ya, terima kasih. Nanti tambahin ya. Masuk. Sambil saya tulis nih ada beberapa poin. Bahkan katalog untuk penjelasan paket kemitraan. Oke, jadi saya tulis beberapa. Pertama adalah tambahkan nama akun sosmednya di foto profil. Yang kedua, buat link tree dan ditambahkan ke situs web WhatsApp bisnis. Yang ketiga adalah tambahkan katalog untuk penjelasan paket kemitraan. Oke, nanti yang Mbak Cindy nanti disesuaikan aja, tinggal diikuti atau nanti bisa di ini ya, di copy-copy dari yang Mbak Nia. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, setelah kita melengkapi yang ada di profil bisnis, tujuannya apa? Tujuannya adalah saat ada orang yang menghubungi kita, ya, entah dia menghubungi kita di jam kerja. Kalau jam kerja kan enak kita bisa langsung layani dia langsung. Nah, yang nggak enaknya adalah kalau misalnya kita lagi di luar jam kerja menghubungi kita. Nah, mereka bisa mencari informasi mengenai uh, kita melalui profil kita. Pertama, misalnya kalau dia pengen lihat produk bisa lihat di katalog. Misalnya dia pengen tahu jam aktifnya jam berapa aja bisa dilihat juga di sini. Termasuk misalnya kita melampirkan website, dia bisa melihat website kita. Websitenya belum ada Kang Ega, nggak apa-apa. Mereka bisa lihat ke Shopee kita, marketplace kita, ataupun yang lainnya. Kayak gitu ya. Makanya kalau kalau saya pribadi mencantumkan ada dua. Ada yang namanya website utama, digital.kalubi.com. Yang kedua adalah bit.ly Kalubi program. Ini adalah program free kita. Jadi ada dua kalau saya. Karena bisa beberapa ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang katalog. Katalog overall dari yang tadi Mbak Nia buat udah oke. Pertama adalah produknya pun lengkap. Yang kedua adalah sudah dikategorikan. Yang ketiga mungkin tinggal ditambahkan untuk kemitraannya apa aja. Itu katalog. Yang selanjutnya adalah menu pesanan. Nah, menu pesanan ini eh, saya pengen praktek bareng Mbak ini ya, Mbak Cindy. Boleh bantu share screen. Nah, fitur dari pesanan ini simple banget, kita akan bahas. Harapannya adalah dengan tahu fitur pesanan ini bisa ada gambaran. Mungkin nanti proses untuk ordernya bisa dipermudah gitu ya. Oke. Oh, gede banget jadi saya tampilannya ya. Dari lagi. Masuk ke WhatsApp-nya. Masuk ke menu Ada namanya pesanan. ini. Ya, betul. Oke. Udah pernah pakai Mbak Cindy untuk fitur ini? Belum pernah. Oke, siap. Nah, jadi gini Mbak Cindy, fitur pesanan ini seperti Mbak Cindy bikin invoice. Nah, kita coba berpikir, Mbak Cindy adalah pembeli SR12. Nah, Mbak Cindy buka di WA ini nomornya Mbak Nia. Oke, Bukanya Mia. ya, buka profilnya Mbak Nia di WhatsApp ini. Nah, contohnya Mbak Cindy lagi cari-cari informasi tentang SR12 dan Mbak Cindy pengen tahu nih produknya ada apa aja, programnya apa aja. Nanti kita lihat nih gambarannya seperti ini. Kamu di mana dia? Oh, ini. Aduh, nomor adminnya belum save. Oke, oke, sip. Nah, kan seperti ini ya. Nah, jadi fitur pesanan ini memungkinkan Mbak Cindy untuk order langsung di katalognya Mbak Nia. Buka di katalognya Mbak Nia. Oke, ke bawah. Itu kan ada tanda plus tuh ya. Kita coba Ya. order ya. Misalnya Gomilku diklik tanda plusnya. Satu. Ke bawah lagi. Pesan yang lain misalnya. Dua atau tiga produk deh untuk kita tes.
Nah, kecantikannya misalnya satu. Terus satu lagi deodoran atau apa? Sudah. Oke. Nah, di paling atas ada keranjang tuh. Ada angka 4 berarti udah 4 produk tuh di check out. Jadi pelanggan itu bisa seperti ini sebenarnya. Cuman memang pembayarannya belum disetting. Ke bawah. Misalnya udah cukup nih, ini aja nih misalnya ya. Nah, Kak di sini kan belum dicantumin harga. Ke Ya, bawahnya ada lanjutannya nggak? Di saya kok nggak muncul ya? nggak ada. Nggak bisa diklik. Kirim permintaan pesanan. Betul, itu diklik aja. Nah, kayak gini. Nah, ini ada di tampilannya calon pembeli kita. Nah, sekarang Mbak Bania boleh gantian share screen. Nanti muncul di Bania tampilannya ini. Karena udah ada yang beli nih. Dicontohkan dengan Mbak Cindy yang untuk simulasi order. Nah, silakan Mbak Nia untuk bisa share screen juga. Mbak Cindy sambil di ini handphonenya e-cas. Tadi kelihatan 11%. Oke, lanjut Mania. Buka WhatsApp-nya lagi. Nah, ada masukan ya. Nah, buka dulu yang tadi. Oke, jadi di sini itu karena memang belum ada harganya, jadi harus ditambahkan harga sama itu. Atau misalnya kita nggak mau bahas harga dulu, kita mau balas chat bisa. Nah, kalau saya di produk-produk saya itu ada harganya semua. Nah, coba tambahin harga deh. Ada tuh di pinggir-pinggirnya Gomilku berapa harganya. Jadi kalau emang kategori katalognya ini adalah untuk sekadar informasi, sebenarnya memang tidak ada harga bisa. Nah, kalau misalnya bisa dengan langsung transaksi, ini bisa tambahin harga juga. Jadi kalau WhatsApp di luar negeri itu sudah bisa check out. Ada namanya WhatsApp Pay kalau nggak salah. Apa MetaPay apa ya? Dia pembayaran itu bisa seperti di Shopee gitu. Klik kirim aja. Oke, harganya itu dulu aja, isi yang seingatnya aja nggak apa-apa. Nggak harus harga sesuai sungguhnya sebenarnya gitu. Jadi tujuannya dengan fitur ini adalah misalnya pelanggan mau order, kita bisa notalin tanpa harus banyak buka kalkulator gitu. Yang dimana nanti transfer pun tetap ke kita gitu kan, transfernya tetap langsung ke nomor kantor juga, ke rekening kantor. Oke. Nah, nanti diskusi-diskusi tambah tuh ada nama tambah diskon. Nah, oke, perbarui status. Back dulu maaf. Di detail yang tadi, lihat detail maaf. Nah, oke, oh ini sudah ditagih ya, nggak ditambahin. Jadi sebenarnya bisa kita nambahin yang namanya diskon. Nah, yang kedua kita bisa nambahin ongkirnya, kayak gitu. Nah, di sini juga kalau misalnya Mbak Nia eh, klik nih, lihat ya, sudah ditagih berarti kan minta tunggu dia transfer. Kalau dia udah transfer, tinggal dikirim pindahin, siap dikirim berarti prosesi packing. Kalau misalnya dipindahin lagi kirim, berarti dalam proses produk ini terkirim. Berarti udah ada invoice-nya nih, kita bisa kirim. Oke. Kalau sudah terkirim, berarti sudah sampai nih. Ya, sudah terkirim, berarti udah ada invoice-nya atau sudah sampai statusnya. Nah, kalau selesai, berarti barangnya sudah sampai. Nah, kalau sudah lunas pembayarannya, silakan klik pada bagian atas yang lunas tuh. Diklik kirim pembaharuan misalnya. Misalnya sudah dikirim nih, klik pembaharuan. Tambahin ini pesannya tuh ada tambahan catatan, ini tambahin ini aja.
nanti ditambahin invoice-nya. Jadi order lewat WhatsApp sekarang seperti mirip-mirip pakai di marketplace. Emang belum otomatis semuanya. Nah, ada satu pengaturan Mbak Cindy, Mbak Nia yang perlu kita setting. Mbak Nia boleh buka lagi menu pesanannya, tapi dari pengaturan. Fitur bisnis. Nah, jadi udah ada tuh, Mbak Cindy. Udah posisi dikirim. Nah, di bawah ada namanya setelan pesanan. Tambahkan informasi yang membantu mereka. Nah, biasanya karena sekarang tuh belum ada pembayaran secara langsung, biasanya ditulis di sini adalah nomor rekeningnya. Jadi, Mbak Cindy yang order tahu, oh transfernya ke sini gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi, atau kalimat-kalimat yang bisa apa namanya untuk melanjutkan orderannya kayak gitu. Mau dikirimnya pakai jasa pengiriman apa ataupun yang lainnya. Tapi biasanya di sini dikirim atau ditulisnya adalah nomor rekeningnya. Oke, sampai sini Mbak Cindy, Mbak Nia, Mas Habibi sudah paham untuk penggunaan fitur pesanan ini? Iya, paham. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Makasih Mbak Nia, Mbak Cindy. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa langsung next ke materi selanjutnya. Kita bisa memanfaatkan fitur yang selanjutnya. Ada namanya salam. Nah, kemarin untuk fitur salamnya sudah dibuat? Mbak Cindy, Mbak Nia? Sudah disesuaikan atau belum untuk kalimatnya? Sudah dibuat tapi belum sempurna, Kang. Oke, boleh Kata-kata. dibuka. Oke, boleh dibuka aja. Kita bahas, boleh? Coba kita koreksi supaya bisa langsung digunakan juga. Berarti belum diaktifkan ya? Sudah diaktifkan. Coba. Masih bingung di tahapan apanya? Di bagian apa? Oke, boleh diklik. Baru Oke, ini aja. baru ini aja ya. Oke, siap. Kalau diskon itu ada ini enggak sih? Kalau di sana lagi ada diskon apa gitu? Atau emang saat ini sedang tidak ada diskon, promo atau paketan? Promosi. Biasanya tiap harinya buat ini promo paket gitu. Oke, siap. Mungkin kalau ada yang sifatnya mingguan atau bulanan program promonya bisa dilampirin di sini juga. Jadi customer atau calon customer yang menghubungi kita ya, mereka akan tahu oh ternyata lagi ada promo ini di minggu ini atau di akhir bulan lagi ada promo ini nih. Itu bisa disampaikan juga di sini. Sama halnya juga kita bisa melampirkan yang namanya media sosial kita ya. Kalau media sosial kita emang rutin postingnya boleh dimunculin di sini. Jadi mereka bisa ngecek media sosialnya yang kita miliki. Boleh dilampirin juga di sini. Kemarin skripnya sudah saya kasih ya, dari screenshot teman-teman semuanya. Sudah. Oke, nanti mungkin bisa disesuaikan aja semaksimalnya seperti apa. Mungkin saran dari saya adalah menambahkan program promo yang berlaku saat ini. Jadi pesan salam ini akan update terus sesuai dengan program promonya ada apa nih saat ini gitu. Supaya mereka yang dapat informasi ini bukan hanya masuk ke katalognya Mbak Cindy atau Mbak Nia aja, mereka pun bisa sekalian tahu program promo yang ada saat ini. Siapa tahu mau order langsung saat ada promo itu juga kan bisa kayak gitu. Oke, makasih Mbak Nia. Oke, saya tambahin lagi catatannya saran tambahkan program promo di pesan
salam, dan di luar jam kerja. Baik dibuka untuk yang di luar jam kerjanya. Oke, oke ke bawah. Nah ini ada ininya, ada promonya. Dapatkan garis ongkir di Shopee. Ini tambahin aja apa namanya Mbak Nia, Mbak Cindy ya ini yang ini. Ya. Dapatkan garis ongkir di Shopee. Nah itu boleh tambahkan juga di pesan salam. Mirip-miripin aja nggak apa-apa. Oke, good udah oke. Kalau sosmednya aktif posting nggak sih setiap hari gitu? Mas Habibi Kalau untuk ini yang di ini atau siapa yang mau jawab boleh. Gimana? Oh gitu, siap Mas Habibi. Siapa yang pegang akun sosmednya? Kalau akun sosmednya aktif, bisa dilampirkan di sini juga boleh sekalian. Jadi mereka pun bukan hanya masuk ke apa namanya marketplace kita, bisa juga ke sosial media kita. Kan saya jadi tambah syarat sebagai sarannya. Lah, ini gimana? Aku yang pegang Mas Habibi, saya, tapi Mas Habibi nggak pegang. Nanti boleh dikomunikasikan lagi kalau kita. Oke, udah cukup. Bania, makasih. Selanjut ke fitur selanjutnya. Oke, itu fitur salam. Selanjutnya ada fitur premium. Fitur premium ini lebih ke kebutuhan. Kalau kebutuhannya emang urgent, perlu, boleh. Kalau enggak sih, kalau misal saat ini kan masih belum, menurut saya belum terlalu urgent ya, nggak perlu, nggak apa-apa. Ada fitur beriklan, ini kalau emang ada tujuannya beriklan, tapi saran saya sih iklannya langsung aja di Facebook atau di Instagram. Ada pesan marketing, nah pesan marketing ini fitur yang memang nggak semua orang dapetin, tapi nanti secara ini bertahap akan dapat. Pesan dua jam kerja tadi udah kita bahas, nah balas cepat. Nah, saya pengen tahu dari Mbak Nia boleh bantu di share screen untuk fitur balas cepatnya. Ada apa aja sih balas cepat yang ada di Mbak Nia? Silakan. ya sebentar. Nanti saya ada script juga untuk balas cepat supaya lebih mudah juga. Supaya nggak harus balesin kalimat-kalimat atau pakai pertanyaan yang sama aja. Oke, silakan di itu dulu aja kalau emang ada yang perlu di. Terus, Kalau mau lihat di balas cepat bisa ke ini fitur. Oke, sip. Yang pertama adalah bahasa sambutan anggota. Oke, profil bisnis, peluang bisnis, apa itu SR, brosurnya, follow up marketer. Oke. Hmm, oke, grup marketer. Oke, yang lainnya ya. Mungkin nanti yang perlu-perlu ditambahkan, nanti saya coba tambahin ya. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Oke, makasih Mbak Nia. Oke, opsional sih kalau untuk penambahan itu ya, jadi nggak harus sama. Nanti saya coba tambahkan memang yang perlu-perlu aja. Nanti saya coba tambahkan. Setelah balas cepat, ada namanya label. Nah, labelnya apa aja nanti kita bahas juga sekalian. Saluran channel, kinerja, dan lainnya. Oke, kita akan masuk ke 7 poin ini ya. 7 fitur. Oke, biar kelihatan.
7 fitur yang digunakan ya di WhatsApp yang kita akan coba maksimalkan. Oke, catatannya boleh disiapin. Mulai ada catatan, mulai ada yang perlu ditulis dan perlu dipraktekkan. Yang pertama adalah labeling kontak. Nah, labeling kontak ini seperti ini. Kalau dari defaultnya dari WhatsApp itu ada namanya pelanggan baru, pesanan baru, menunggu pembayaran, telah terbayar, pesanan selesai. Nah, ini disesuaikan dengan bisnisnya. Jadi nggak perlu sama dengan yang ada di WhatsApp. Nah, kalau menurut saya di sini perlu dibuatkan 3 aja. 3 itu apa aja? Ada namanya cold market, warm market, dan hot market. Jadi kita sudah bisa memetakan mana yang cold market ya. Cold market adalah orang-orang yang memang dia tuh tertarik dengan produk kita. Nah, cold market itu lebih ke arah mereka yang sudah ambil produk yang free dari kita. Itu namanya cold market ya. Maksudnya dia tuh sudah ngambil penawaran yang gratis-gratis gitu. Itu masuknya cold market. Nah, selanjutnya ada yang selanjutnya, yang kedua adalah warm market. Warm market biasanya saya sebut dengan orang-orang yang sudah konsultasi. Misalnya produk skincare, berarti dia udah konsultasi tentang kulit wajahnya. Misal konsultasi tentang kesehatannya. Nah, itu sudah masuk ke warm market. Oke, jadi yang membedakan adalah seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya hot market. Hot market itu siapa? Orang yang sudah pernah beli. Ini pernah saya bahas juga dengan yang ada skripnya tuh ya, cold market, warm market, hot market. Nah, ini pun bisa diimplementasikan, bisa digunakan saat menggunakan atau saat menerapkan fitur label. Nah, silakan Mbak Cindy boleh dilihat kalau Mbak Cindy fitur labelnya tuh diisi apa aja, keperluannya seperti apa, boleh dibantu jelaskan ke saya. Kalau fitur label belum pernah pakai sih, Bang. Oke. Kalau Mbak Sini biasanya ngelola database apa aja? Hanya pembeli aja ya? Atau Iya, data baru juga? mitra lama aja sih yang udah pernah order. Oke, siap. Nah, kalau misalnya untuk kategori customer, saran saya adalah mulai dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah mungkin customer yang beli cuma satu kali. Nah, sama yang lebih dari dua kali. Atau bisa dikategorikan lagi labelnya. Yang pertama adalah pembeli retail yang belinya satuan. Yang kedua adalah orang-orang yang jadi mitra kita. Nah, itu saran saya dibikin label. Tujuannya nanti akan mudah kita dalam kelola dan menjumlahkan berapa sih data pelanggan kita, data pembeli produk retail kita, supaya kita bisa ngelihat datanya lebih mudah. Kayak gitu. Oke, kalau Mbak Nia gimana? Kalau untuk labelnya sudah digunakan atau belum? Nah, sudah. Oke, Kalau untuk boleh yang kemarin boleh sambil dibuka, ini Mbak Nia. Untuk keperluan pesan 1 2 3 ya kemarin dipakai atau gimana? tinggal 2 3 aja. Oke, boleh bantu dimunculin. Ini Kang Agung, masih belum efektif sih penggunaannya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya Mbak Nia membedakan kontak itu seperti apa sih? Membedakan apa? Nah, kan selama ini adalah kan nge-follow up data-data yang kita misalnya mau kenalan dulu sama mereka gitu ya. Lalu ada orang yang bales. Nah, itu dikelompokkan nggak? Itu belum dikelompokkan. Oke, siap. Nah, saya menyarankan mungkin dikelompokkan nih dari yang kenalan ini. Pertama adalah orang-orang yang memang eh, dia udah mulai mau save nomor kita atau dia tertarik dengan produk kita boleh. Nah, makanya saran saya dibuat tadi Mbak Nia, bikin 3. Pertama cold market, warm market, sama hot market. Kalau hot market mungkin urusannya Mbak Cindy nih yang ngurus data yang ada sebagai pelanggan. Nah, dari Mbak Nia berarti fokusnya di 2 aja, cold market sama warm market. Nah, ini udah ada, tinggal ditambahin aja berarti yang coldnya. Cold ini berarti kalau dengan metode yang dilakukan di Arta Nusantara adalah orang-orang yang sudah kita japri. Oke, sudah kita ajak kenalan, tapi belum ada respon.
Pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya yang warm market, saran saya adalah orang-orang yang sudah merespon, ya, merespon untuk mau kenalan dengan kita, mau tahu detail tentang SR12, mau tahu tentang produknya dan lainnya. Masukin ke warm market. Dan yang hot market yang sudah beli, berarti sudah masuknya hot market ya. Kayak gitu. Ini saya tambahkan juga ke list PR-nya. Saran untuk Mbak Nia membuat label 2, cold market dan warm market. Saya jelasin juga cold market sampai saya nulis di notepad. Cold market adalah untuk yang dikirimin pesan kenalan. Nah, kalau dia udah balas, pindah dia ke warm market. Membalas pesan dan mau interaksi, atau yang mau market adalah dikategorikan orang-orang yang sudah mau nge-save nomornya Mbak Nia. Nah, kalau Mbak Nia sukanya seperti apa membedakannya? Silakan. Ya itu baru dapat gambarannya itu tadi. Boleh agak kenceng, maaf. Baru dapat yang gambaran dari Kang Ega itu tadi. Kayaknya lebih Oke, enak kalau dikategorikan. oke, siap. Berarti ini bisa dicoba diterapkan. Harapannya adalah bisa lebih mudah nanti untuk mengkategorikannya. Selain kita nandain di Google Kontak ya. Nah, di sini pun ditandain juga boleh. Jadi nanti misalnya kalau mau melakukan pesan 1 2 3 dikiriminnya kemana? Ke yang warm market sebenarnya, bukan cold market. Cold market kan baru kita kirimin kenalan aja nggak mau. Ya, kenapa nggak Oh, kenapa kita kirimnya ke warm market aja orang-orang yang sudah mau interaksi dengan kita. Minimal save nomor kita gitu walaupun belum nanya produk tentang SR12 ataupun kemitraannya. Saran saya seperti itu. Dibuat satu lagi yang namanya cold market untuk yang dikirim pesan, dan warm market orang-orang yang sudah mau berinteraksi atau mau save nomornya dari Mbak Nia. Oke gitu. Oke. Sampai sini ada yang tanyain, Mbak Nia? berarti hanya dua label aja ya Iya. yang Kecuali Mbak Nia pun ngelola data orang yang sudah beli. Nah, kalau yang sudah beli masukin kemana? Masukin ke hot market. Boleh juga kalau misalnya Mbak Nia, Kang Ega mau saya mau sekalian kerjain yang sudah beli juga, ya udah masukin yang sudah beli ke hot market supaya bisa membedakan nih berapa jumlah yang sudah beli, berapa jumlah yang sudah mau berinteraksi dengan kita, dan berapa pesan yang kita kirimin. Pasti yang akan banyak adalah yang cold marketnya. Mungkin cold marketnya 1.000, gua marketnya 100, yang ordernya misalnya baru 20. Bisa jadi kejadian seperti itu juga. Nah, itu sebagai gambaran. Gimana, Mbak Nia? agak paham. Oke, siap. Ini kalau ada yang bingungkan, bisa ditanyakan. Saran saya dibagi-bagi supaya nantinya kalau kita mau menerapkan pesan 1 2 3 lebih efektif. Karena apa? Yang kita kirimin adalah orang-orang yang mungkin yang mau market aja sih, bukan orang-orang yang kita ajakin kerja sama, kenalan aja nggak mau, apalagi ngirim kita apa namanya? Ajak untuk berinteraksi lewat edukasi, agak susah juga gitu. Oke, makasih Mania. Kasih kan. Nah, ini adalah label ya. Yang selanjutnya adalah balas cepat. Oke, nah di balas cepat ini saya melampirkan ada 3 template. Nah, 3 template itu apa aja Kang Ega? Template yang pertama adalah tentang value produk, manfaat produk. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan adalah manfaat produk dari SR12 secara keseluruhan. Karena kalau misalnya mau menjelaskan manfaat produk dari setiap satu produk itu agak banyak. Nah, itunya agak banyak template-nya nanti. Yang kedua adalah alamat dan ongkir untuk nanyain kalau order kirim ke alamat mana. Dan yang ketiga adalah untuk orang-orang yang sudah kita kirimin rekening tapi belum transfer transfer nih. Gimana cara follow up-nya? Ada template-nya di sini.
Nah, template-nya seperti ini. Oke, saya stop screen dulu. Saya udah pernah bagiin belum template yang ini? Belum. Belum ya? Nah, Ya. ini adalah untuk yang value product. Nah, value product ini menjelaskan tentang value product yang ada di SR12. Nah, ini sebagai contohnya adalah produk cemilan misalnya. Nikmati cemilan, kelezatan cemilan sehat kami 100% organik, sempurna untuk mendukung kebutuhan diet sehat Anda. Rasanya lezat tak kalah dengan crispy sayuran yang hijau yang kami tawarkan. Menjamin pengalaman camilan memuaskan. Intinya adalah menjelaskan tentang produk yang ada di SR12 itu seperti apa. Oke, itu pertama, value product. Yang kedua adalah nanya untuk apa namanya? Pengiriman. Nah, ini template-nya. Untuk tahu biaya ongkir, mohon berkenan isi informasi berikut. Seperti Mbak Nia, Mbak Cindy minta data pelanggan gitu. Ini mungkin rata-rata udah punya formatnya, tinggal disesuaikan. Nah, yang ketiga adalah follow up. Orang-orang yang sudah kita kasih rekening tapi belum transfer-transfer. Kita bisa menerapkan dengan dua tips. Yang pertama, kita pakai pola kalau takutnya ya. Satu lagi, jika maka. Contoh, kita pakai kodenya lancar order satu. Misalnya kita follow up ke orang tersebut, kita ngasih info gini. Halo Kak, jadinya mau order camilan sehat apa aja gitu kan misalnya. Atau kita tanya, halo Kak, jadinya beli Gomilkunya yang misalnya berapa Pak, berapa dus atau berapa packs gitu ya. Atau ordernya tuh jadinya produk apa aja gitu ya. Sesuai dengan list orderan yang sudah mereka kirimkan. Itu. Nah, kalau dan takutnya itu di sini kodenya, kuncinya. Kalau nggak order sekarang, takutnya pilihan camilan sehatnya yang kakak mau keburu habis. Misalnya, kalau nggak order sekarang, takutnya gratis ongkirnya hangus. Kalau nggak order sekarang, misalnya, takutnya produknya keburu sold out nih, masa harus nunggu PO gitu kan. Intinya adalah memberitahu apa sih yang menjadi ketakutan mereka, kerugian mereka jika tidak order sekarang. Intinya seperti itu, memberikan penekanan supaya mereka segera order deh sekarang ya, karena ada ketakutan yang kita berikan ke mereka. Nah, ketakutan ini kita sesuaikan, kita buat apakah dari sisi diskonnya akan hangus, ongkos kirimnya akan apa namanya, gratis ongkirnya akan hangus juga gitu ya, atau promonya sudah lewat nih Kak, nggak bisa nih, kalau besok harganya sudah normal misalnya, bisa juga seperti itu. Ini juga sama, menjelaskan tentang ongkir ya. Kalau nggak order sekarang, takutnya free ongkirnya hangus. Kan lumayan Kak, kalau free ongkir bisa hemat. Lalu yang selanjutnya adalah yang lancar order 3. Maksudnya adalah ini pakai kode jika dan untungnya apa? Jika sekarang, kalau tadi kan diberikan ketakutan ya. Nah, kalau takutnya ya, ini diberikan ketakutan. Nah, kalau ini diberikan kesenangan. Jika order sekarang, untungnya kakak akan dapat diskon ongkir misalnya sampai 20.000. Jika order sekarang, kakak bisa hemat senilai 500.000. Jika order sekarang, untungnya buat kakak adalah produknya bisa segera sampai. Nah, jadi orang tuh ada dua, dua tipe. Ada yang tipe surga, ada yang tipe suka neraka. Maksudnya apa Kang Ega? Jadi gini, ada orang yang memang kalau misalnya kita jelasin, nah, misalnya Mbak Cindy, misalnya Mbak Cindy adalah tipe orang yang lebih suka surga, misalnya. Mbak Cindy mau nggak dapat bonus? Misalnya gini, Mbak Cindy, yuk bisa tembusin misalnya omset 50 juta per bulan. Nantinya Mbak Cindy bakal dapat bonus misalnya 10%. Itu surga, menjanjikan keuntungan. Nah, misalnya kita mau ngejanjiin kalau orangnya itu lebih condong, kalau misalnya lebih suka atau lebih semangat kalau ditakut-takutin, misalnya. Mbak Cindy, yuk tembusin omset 50 juta misalnya. Kalau nggak tembus 50 juta, takutnya nih misalnya eh, bonusnya nggak cair, misalnya kayak gitu.
Atau misalnya nggak tembus 50 juta misalnya. Ketakutannya adalah bayangin Mbak Cindy nanti bonus yang harusnya dapat sekian jadi nggak didapetin gitu. Jadi ada dua tipe orang yang memang punya cara untuk kita ngobrolnya berbeda gitu. Sama saat saya punya admin di bidang di bisnis skincare, ada yang satu itu lebih suka dijanjikan kesenangan, surga, bonusnya dapat apa, keuntungan buat dia apa. Yang kedua, ada yang tipenya memang orang tersebut lebih diberikan penekanan apa yang akan menjadi kerugian mereka. Jadi akan beda-beda seperti itu. Dan itu wajar. Makanya dalam konteks kita membuat copywriting, kita bisa bikin dua ini. Kita lihat orang ini tuh lebih condong, lebih suka ditakut-takutin. Ya, dalam konteks adalah supaya emang dia segera transfer atau emang lebih condong diberikan keuntungannya apa buat mereka. Nah, ini nanti template-nya bisa langsung di-download juga. Ini untuk produk digital, ini beda lagi. Tinggal pakai yang atas aja ya untuk teman-teman. Kayak gitu. Oke, siap. Hmm, oke, ketutup slide-nya, maaf. Oke, kita buka lagi. Nah, mana zoom-nya? Nah, kita baru dua poin nih kita bahas. Nah, next insya Allah di minggu depan, di hari Jumat, kita akan bahas poin ketiga, ya. Nih, kita baru bahas yang label kontak sama quick replay. Nah, insya Allah minggu di hari Jumat kita akan bahas statistik tayangan katalog, gimana cara bikin katalog yang oke, gimana pencatatan pesan, ini udah yang tadi ya, yang order yang tadi. Nah, yang akan kita perlu bahas adalah pesan pembuka nanti ya, insya Allah. Nah, pesan pembuka ini udah lah, dan ini juga udah, berarti nanti kita akan bahas ke tahapan ini. Nah, nah ya, nanti akan masuk ke tahapan pencatatan udah, salam pembuka, dan ini nanti kita kasih review juga. Nah, kita akan bahas mulai ke cara penggunaan saluran dan channel di WhatsApp ya. Apa fungsinya channel, manfaatnya untuk apa, dioptimalkannya buat apa. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas juga cara penggunaan pesan marketing. Ini fitur yang ada, mungkin ada yang sudah dapat, ada yang belum ya. Kalau di nomor admin saya dapat, udah ada ya di admin saya, tapi di nomor WhatsApp saya belum ada WhatsApp bisnis. Mungkin karena nomornya didaftarkan lebih dulu. Nanti ini slide-nya akan saya lampirin juga. Sampai sini ada pertanyaan dari Mbak Cindy, dari Mas Habibi, dari Mbak Nia, atau dari Putri juga boleh. Jika ada pertanyaan silakan. Sebelum kita tutup, udah mau asar. Alhamdulillah. Silakan dari Mbak Belum Cindy ada. dulu. Gimana? Kalau dari saya belum ada. Oke, dari Nia belum ada. Mbak Cindy gimana? Siap Putri, nanti tinggal eksekusi untuk katalognya, profil WA dan lain-lain. Nanti saya akan coba rekap juga ya, apa aja PR-nya ke grup, nanti bisa diperbaiki, bisa disesuaikan. Nanti next kita ketemuan selanjutnya, saya cek juga ya apakah sudah dilakuin atau belum. Oke, dari Mas Habibi gimana? Dari Mbak Cindy silakan. Di sini udah buka mic-nya nih. Kalau dari saya cuma nanya yang ini aja, yang balas cepat, yang value product itu berarti Oke, biasanya share ke yang mitra baru-baru aja ya. betul. Jadi emang itu kan untuk di-share keperluannya emang apa nih? Misalnya ke mitra-mitra yang baru boleh gitu kan. Kalau emang nggak ada kebutuhan untuk itu, ya nggak perlu dibuat, nggak apa-apa. Gitu kan. Kalau Mbak Cindy kan lebih fokusnya adalah untuk maintain data yang lama ya, data pembeli yang sudah ada gitu. Berarti itu nggak perlu diisi. Mungkin yang lain-lainnya boleh disesuaikan aja. Kayak gitu. Oke, dari Mas Habibi gimana? Berarti yang Ya, salam sama pesan produk.
Gimana Di Mas Indi, luar maaf putus-putus. jam. Berarti tinggal ngelengkapin yang salam di luar jam kerja aja. Iya, boleh. Silakan dilengkapi ya. Oke, dari Mas Ibi silakan. Halo, Siap. Kang Ega tanya Yuk. untuk foto profil WA yang bagus itu standarnya yang kayak gimana sih Oke. Sebenarnya untuk kalau konteks untuk ini? untuk kontak CS ya, biasanya gini. Kalau kontak CS sebenarnya nggak ada catatan baku yang perlu kita buat karena ada ya beda-beda ya. Nah, saran saya adalah ada elemennya apa aja. Pertama adalah foto wajah sampai ke bahu ya. Pertama itu, lalu yang kedua adalah ada logo bisnisnya, entah SR12-nya atau Akra Nusantaranya terlampir. Lalu yang ketiga adalah bisa dilampirin ininya, apa namanya, akun media sosialnya kita, websitenya kita dilampirin juga, gitu. Dan yang pasti kan ada namanya ya, itu udah pasti. Nah, dari yang sudah dibuat itu sudah oke. Yang penting sudah mencirikan orang ini tuh yang megang tuh bukan robot, admin gitu, bener-bener admin, memanusiakan orang yang ngechat ke kita dengan ada profil, ada fotonya, ada namanya, ada logonya, tinggal ditambahin sosmed aja. Untuk supaya dia mungkin bisa lihat sosmed kita tuh ada di mana aja, mereka bisa cek juga. Kayak gitu Mbak Mas Abi. Oke, terima kasih Kang Ega. Terus Siap, satu lagi lanjut. sih, sebenarnya pada katalog itu yang apa ya? Tadi kan ada katalog yang bisa dicantumkan harga, ada yang tidak. Nah, kalau Betul. yang tidak itu kan berkait dengan informasi. Nah, sedangkan Oke, yang produk itu sebenarnya sebaiknya emang kita cantumkan atau tidak kan nggak terlepas nggak tahu sih ini saya konteksnya adalah produk misalkan jasa foto kayak gitu kan kan kadang orang itu ngelihat eh apa ya lihat dari profil WA itu kan udah kelihatan kan oh harganya segini dapatnya ini fasilitasnya ini gitu kan nah itu takutnya apa ya kayak ya cuma ngecek harga aja doang gitu loh nggak yang sampai tanya-tanya konsultasi atau apa gitu sih. betul. Nah, jadi kalau konteksnya kita akan arahkan ke wedding atau fotografer yang dicontohkan, memang itu saran saya tidak pakai ini, tidak pakai harga, supaya kita pun bisa nego harga ke mereka, gitu kan? Karena kan harganya bisa dibilang ini ya masih hitam lah, masih belum kegambar. Nah, berbeda kalau untuk yang di SR12 produk retail. Nah, produk retail saran saya dikasih harga. Kalau untuk jasa nggak perlu. Atau saya pun membedakan biasanya kalau produk-produk yang harganya mahal nggak perlu dikasih harga. Tapi produk-produk yang harganya terjangkau, terus emang harganya pasarannya segitu dikasih harga. Kayak gitu Mas Habibi. Oke, baik terima kasih Kang Ega. Siap, sama-sama. Oke, siap. Nanti catatan PR-nya saya kirimin ke ini ya, ke grup. Slide-nya saya kirimin juga. Nanti pemateri untuk hari Jumat pun ada di sana slide-nya. Jadi bisa pelajari juga secara langsung. Oke, makasih Mas Habibi, makasih Bu Tri, makasih Mbak Cindy dan Mania juga yang sudah hadir. Semoga bermanfaat, bisa langsung dipraktekkan dan kita coba lihat apa sih alur yang bisa kita maksimalkan untuk penjualan, itu yang kita lakukan. Kalau emang ada yang menghambat, kurang sesuai, di stop aja nggak apa-apa. Karena kan yang di lapangan teman-teman, bukan saya. Saya hanya memberikan saran sesuai pengalaman yang sudah saya dapatkan dan semoga selanjutnya bisa lebih lancar lagi, dapat orderannya dan semakin banyak bantu teman-teman yang mau dapat bisnis, mau yang mendapat peluang bisnis tambahannya atau bisa bantu orang-orang yang punya kendala dalam kesehatannya ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Insya Allah bertemu di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Eh, kasih Kang. Sama-sama. Sehingga